Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Putri Nurholifah, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas pada modul 13A6, yaitu demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu adanya sebuah pendekatan. Dan pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Proses pendekatan tersebut berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi di dunia. Lantas, apa sih pendekatan inquiry apresiatif itu? Pendekatan inquiry apresiatif sendiri adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif sendiri menggunakan prinsip-prinsip utama yaitu psikologi positif, pendidikan psikologi, serta pendekatan berbasis kekuatan. IA atau inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga ia berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggotanya dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Pendekatan inquiry apresiatif di sekolah dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang sudah ada dalam sekolah, kemudian mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa digunakan adalah dengan metode Bagja. Berikut merupakan alur metode Bagja. Bagja terdiri dari 5 tahapan. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang berimpak, cerdas, berkarakter, berbudaya lokal, dan berwawasan global. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Tahap yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Dan pertanyaan yang saya buat adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Dari pertanyaan tersebut, saya akan berusaha mengambil tindakan untuk melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat baik di sekolah maupun di KKG. Yang ketiga, mencari literatur dari buku atau jurnal atau referensi lain tentang cara meningkatkan kreativitas, motivasi belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah saya buat yaitu, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi? Bagaimana cara memilih media yang tepat untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Dari ketiga pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk membuat suatu tindakan, yaitu mencari contoh nyata dari rekan sejawat baik di sekolah maupun di luar sekolah yang telah berhasil meningkatkan kreativitas, motivasi belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Dan yang kedua, melakukan diskusi atau wawancara dengan mencatat hal-hal yang akan dilakukan terkait peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa.
Menginjak tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu 1. Apakah penggunaan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa? Dan 2. Bagaimana caranya agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui teknologi pembelajaran dapat diterapkan di kelas lain? Dan yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk membuat daftar tindakan, yaitu diantaranya 1. Membuat lembar observasi untuk mencatat kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, mencari referensi belajar tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan membuat rencana tindak lanjut terkait penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Adapun tahap selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pada tahap ini ada 5 pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu 1. Apakah langkah yang digunakan untuk memulai pembiasaan penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? 2. Media apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha pencapaian hal-hal tersebut? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah-langkah? Dan yang kelima, bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas serta motivasi belajar siswa. Dari kelima pertanyaan tersebut, saya mencoba membuat daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu 1. Melakukan pembiasaan berkolaborasi membuat LKPD dan instrumen penilaian. 2. Melakukan pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 3. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Yang keempat, membuat lembar observasi dan melakukan wawancara dengan keluarga dan juga sekolah. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Dan inilah tahap yang terakhir, yaitu A. Atur eksekusi. Pada tahap ini saya membuat pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan. 1. Siapa yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam memantau penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa secara konsisten? Berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, saya mendapatkan 5 tindakan, yaitu yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan untuk melakukan supervisi. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat sebagai rekan diskusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid sebagai subjek pembelajaran agar mendapatkan sinergi positif. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua sebagai partner pembelajar. Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat guru lain tentang program penggunaan teknologi pembelajaran ini sehingga kedepannya akan lebih bervariasi lagi. Dan demikianlah pemaparan tugas modul 1 3A6 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu visi guru penggerak. Mari kita menjadi guru yang memiliki visi yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi perubahan bagi dunia pendidikan. Guru hebat, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.